ini akan terbakar. Ya. Nah, ini yang kita harus jauhkan diri kita, sahabat beriman, dari api neraka ini, dari sifat nari ini, dari sifat neraka ini. Kalau orang lagi ngomongin kita, ya kita diam aja. Diam bukan berarti kita kalah, ya, diam. Menjauhi apa? Menjauhi sifat nar. Otomatis kalau kamu ngambil dengan hatimu, pasti kamu rasa panas. Ya. Panas dia daripada api yang kita lihat tuh. Ya. Dia lebih panas daripada api dunia. Ya, seandainya ngomongan orang yang panas itu, kalau kita ngambil dengan hati kita lantas kita balas, itu kita rasain tuh. Oh, berarti lebih panas ini daripada api yang kita dilihatnya, api di dunia itu. Nah, itu yang dikatakan sifat nar tuh, itu yang dikatakan neraka tuh. Coba lihat. Kadang-kadang udah nyambung tuh ya. Kalah tuh apinya, artinya kalah artinya api di dunia. Kalau mereka nyambung, sahabat beriman, ya, ini mereka antara salah satu artinya bisa menghilangkan nyawa. Ya, cuma karena bagaimana tersambungnya api tadi. Makanya kalau ada yang ngomonginnya diam aja, nggak usah nyambung. Karena kalau kita sambung, luar biasa panasnya. Ya, luar biasa. Makanya saya katakan di visi saya, semakin kita artinya tidak memperdulikan bicara orang lain, artinya bicara yang panas, yang menjelekan, semakin kita dipertemukan dengan kebahagiaan. Ya. Itu betul-betul kita menikmati dunia tuh. Coba deh sahabat beriman. Ya, kalau kita udah nggak hiraukan tuh bicara orangnya, mau gibahin, mau jelekin, ya terserah. Yang penting saya nikmati aja dunia ini. Kita harus mandang batinnya begitu ya Bang Ida. Nah iya. Kan kita sendiri yang hidup ini. Nanti juga Allah yang balas. Itu aja, gitu aja intinya. Kalau Allah yang balas kan nggak dosa, kalau kita yang balas kan dosa. Kalau biasanya harusnya biar aja nanti juga mati. Jangan Bunda, masa bilang mati kan Silakan mati maknawi. Saya pun menerangkan sama nenek saya ya, orang yang sudah meninggal, saya bilang nggak boleh bilang mati ini, saya bilang. Iya. Saya ingat begitu. Sebenarnya gini, maksudnya neneknya Bang Alan itu, manusia itu sebenarnya tidak pantas dikatakan mati. Ya, manusia ini kan bukan hewan Bang Alan. Nah, itu maksudnya tuh. Manusia itu tidak pantas dikatakan mati. Ya. Meninggal. Iya, meninggal atau wafat. Ya, manusia itu tidak bisa artinya dikatakan mati. Kenapa? Manusia itu mulia ya. Manusia itu mulia. Manusia itu sudah mulia. Allah sudah beri artinya menjadikan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Lantas ada seseorang yang mengatakan dia mati. Ya. Jatuh martabat kemuliaan tadi. Ya. Makanya menempatkan kata mati itu tidak pantas untuk manusia. Mati mungkin ya benda-benda ya, benda, mati lampu kah, kayak gimana kah, mati air kayak gimana, tidak pantas bagi manusia, sahabat beriman ya. Makanya juga itu dilarang ya, dilarang. Kalau dalam agama dilarang. Oh jadi air pun mati meninggal, nggak boleh bilang mati gitu, meninggal. Boleh. Oh. Allah. Sengaja Bunda, maaf ya. Waalaikumsalam. Apa? Itu Iya, hewan tepatnya ya, benar, hewan juga bisa mati. Tapi manusia nggak bisa kita membawa manusia, kita nggak bisa. Itu ada pertanggungjawaban tuh Bang Alan, ada pertanggungjawaban. Oh iya, yang kayak tadi tuh.
bilang Iya. kayak gitu. Oh, Ada pertanggungjawaban, semua ada mudaratnya ya. Anjir. Kita meyakini rezeki Allah aja itu udah mudarat kita ya. Kita meragukan rezeki Allah untuk besok itu udah dosa kita sahabat beriman ya. Ini nanti bagaimana besok makan saya enggak nih ya? Apa makan saya besok nih? Besok belanja apa nih? Nggak ada uang. Nah ini juga ya, ini dosa nih ya. Dosa. Karena apa? Karena sudah kita mengkhawatirkan, sudah kita meragukan rezeki Allah tadi. Ya. Sudah meragukan rezeki Allah. Seharusnya kamu tidak mengatakan sedemikian. Seharusnya kamu harus berdoa. Ya. Nah, kalau kamu mengatakan sedemikian ya, kalau perkataan itu sampai di hatimu ya nanti besok akan terjadi benar-benar tuh kamu nggak akan ada uang tuh, pokoknya gini-gini lah. Kenapa? Ya karena Tuhan sudah mendengar getaranmu tadi. Makanya kita di dunia ini jangan pernah kita mengatakan kita tidak ada uang, kita tidak ada nasi, kita tidak ada beras. Itu sebenarnya tidak diwajibkan. Karena apa? Kalau perkataan ini sampai di dalam lubuk hati kita itu akan menjadi kejadian. Makanya setiap orang yang mengeluh tentang dirinya, kadang-kadang mengeluh sampai sedih, sampai perkataan itu sampai dalam hatinya, itu memang kejadian langsung benar tuh. Langsung benar dijadikan. Kenapa perkataan itu? Bagaimana dia mampu menggetarkan hatinya sehingga Allah itu langsung dengar. Kan saya sudah katakan Allah itu cuma mendengar di kalbunya orang-orang. Artinya di hamba artinya dia cuma mendengarkan bagaimana pada getaran-getaran hatinya, pada getaran-getaran kalbinya. Dia tidak memandang wajah kita, dia tidak memandang suara kita, tidak memandang kayak enggak. Ya. Saat suara ini sampai ke dalam lubuk hati sahabat beriman, saat kita ucapkan ini sampai ke dalam lubuk hati atau disirkan, itu sampai. Makanya dikatakan kenapa orang tua itu, ibu kita itu kalau berdoa mencakar langit, kenapa? Ya. Mereka berdoa itu sampai ke hatinya mendoakan anaknya. Nah begitupun kita, kalau kita ngeluh jangan sekali-sekali kita mengatakan ya mungkin Allah tidak pantas membuat saya jadi orang kaya. Itu nanti jadi kenyataan tuh. Ya, akan jadi kenyataan. Makanya saya katakan positifkan energi. Ya, positifkan energi biar kita itu bagaimana dipantau oleh Allah. Artinya apa yang kita butuhkan Allah udah tahu. Bagaimana mempositifkan energi, jangan kita memperlihatkan bagaimana kekurangan kita. Ya. Kalau kita tidak memiliki uang, jangan kita mengatakan tidak ada uang, bilang aja ya. Artinya yang bagaimana, yang lain selain tidak ada, artinya jangan. Uangnya banyak, padahal nggak ada. Iya. Nah contohnya ini saya kasih contoh ya, ini contohnya. Seumpamanya Bang Alan menerima gaji, ya. Bang Alan cita-citanya ingin pegang uang 1 miliar. Ya, Allah kan cuma dengar di kalbu kita ya. Allah ini cuma dengar di hati kita. Hati itu nggak pernah berdusta. Ya. Allah itu cuma dengar di kalbunya manusia. Ya. Makanya dikatakan manusia itu rahasiaku. Ya. Nah, dia cuma hanya bagaimana mendengar getaran-getaran kalbu tadi. Ya. Contohnya Bang Alan ini menerima gaji ya. Nerimanya gajinya berapa? 2.000 ringgit. Tapi dalam hati Bang Alan ini pengen pegang uang 1 miliar. Nah, jadi dia munajatkan di situ. Alhamdulillah saya dapat uang 1 miliar. Gitu. Ya, alhamdulillah. Jangan pula yang itu yang kita nyatakan dalam hati kita. Alhamdulillah segini doang. Ya syukur alhamdulillah. Itu nanti yang akan datangnya akan begitu terus. Nah begitu kalau kita mau merubah keadaan sahabat beriman ya. Mau merubah keadaan ekonomi ya begitu hajatnya ya. Bagaimana kita menampakkan, kita mempositifkan energi kita ini. Dapat uang 5.000 ya alhamdulillah saya dapat 200.000. Ya. Nah, alhamdulillah dapat ya
dapat gaji 1 juta, ya alhamdulillah saya dapat 1 juta, atau artinya kita bilang alhamdulillah dapat 1 miliar, 100 juta kah, kayak gimana kah? Amin. Coba sahabat beriman, coba kita mencoba hal sedemikian, pasti akan kelihatan. Amin. Makanya ini ya, pernah saya berdialog dengan tetangga saya, sahabat beriman ya. Dia mulanya tentang bagaimana dia menjual kosmetik. Ya, dulu itu dia katanya belum ada TikTok. Nah, dia untungnya yang menjual kosmetik ini pernah merantau di Cina. Ya, pernah merantau di Cina. Ya. Dan bosnya yang dikerja di Cina itu kasih tahu rahasianya tentang bagaimana mempositifkan energi kepada Tuhan. Ya, energi itu kan Tuhan ya, hidup. Iya. Makanya dikatakan energi hayat. Nah, dia pulang ke kampung dengan hanya menjual kosmetik. Kadang-kadang juga saya kalau lagi di masjid ya, kadang-kadang ngobrol dengan dirinya ya, berbagi wawasan ya. Nah, memang artinya sama. Ya, penempatannya, cuma dia penempatannya dalam bagaimana tentang mengelola, tentang artinya masalah materi. Kalau saya kan masalah batin, tapi penempatannya itu sama. Ya, sama sahabat beriman ya. Kalau dia lagi macam barangnya laku gini-gini ya, udah ditulis tuh dalam kamarnya tuh ada 1 miliar. Pokoknya dalam hatinya tiap hari itu dia pengen dapat 1 miliar. Ya. Kalau lipstiknya laku ya, laku yang harga 10.000, alhamdulillah dapat 1 miliar, gitu aja. Ya. Alhamdulillah. Nah, gitu aja lama-lama entah bagaimana ya, Allah memberikan dia rezeki tanpa tahu di mana arahnya, sahabat beriman. Artinya kita itu udah siap memegang 1 miliar. Amin. Besok saya jualan laku 1 miliar. Amin. Begitu kita harus mempositifkan energi. Jangan pernah kita menceritakan aib kita itu di alam. Loncat-loncat nggak dibolehin sama Bubun. Bun. Jangan loncat-loncat. Biar aku coba Gini. Semua itu manusia bisa, apa yang tidak bisa manusia itu sih? Semua bisa. Ya, cuma mereka dipengaruhi oleh bagaimana keakuannya tadi. Ya. Iya. Saya nggak bisa kayak gini. Mbak Neni nanti ku telepon. Amalannya apa? Kak pakai amalan, nanti ku telepon Kak Neni. Itu Mbak Kasanova betul. Lanjut Bang. Iya benar. Iya. Energi ini kan memantau kita ya, memantau, bukan di luar, bukan di dalam. Dia memantau kita, dia merasakan gelombang-gelombang yang ada dalam batin kita. Apa yang dihajatkan oleh batin kita itu yang akan dinyatakan. Makanya saya katakan kalau kita mengamalkan zikir, bermunajat, berminta, harus kita bermunajat, mensirkan. Nah, itu udah sampai tuh. Sampai dia. Kalau artinya kita cuma mensirkannya, munajat namanya. Nah, itu sampai. Oke, Jan. Nah, jadi saya ulang, kalau kita mau ini yang mungkin jangan kita sekali-kali mengatakan kita ini tidak ada uang. Uang kamu berapa? Saya nggak ada uang. Ya. Hati kita itu udah bertanya, ini mungkin pinjam 100 kali ya. Kayak gitu, bilang aja, ini uang saya lagi 100 miliar. Mana? Nah ini, kasih keluar. Mau pinjam kak? Saya lagi butuh, nggak perlu dipinjam. Gitu aja. Jangan lagi kita katain di rumah memang benar-benar nggak ada uang, benar-benar nggak ada beras. Itu nanti energi baca, itu yang akan terjadi nanti. Ya, sehingga kita terlarut-larut dalam gelombang yang tadi. Ya, hingga kita
menyalahkan Tuhan lagi tuh. Saya miskin karena Tuhan, saya kayak gini karena Tuhan. Padahal Tuhan itu maha kaya. Tapi ngomong-ngomong ini hostnya udah ngantuk. Oh iya kan Evi. Maaf. Padahal Ya lagi udah. sibuknya. Terima kasih. Ya. Iya sama-sama. Terima kasih Bang Hamba Allah. Kalau yang balas kebaikan Bang Hamba Allah, Amin. Amin. lipat-lipat ganda dengan dikabulkannya doa Bang Hamba Allah. Amin. 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 Terima kasih banyak Bang Hamba Allah. Sama-sama Bang Penatua, Bang Marias.